Perkenalkan, nama saya Jovit Ekohoy dengan NIM 3124052 dari program studi pendidikan biologi. Perkenalkan, nama saya Vera Purnamawati dengan NIM 3124073. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Halo, perkenalkan nama saya Mediani Komawandal dengan NIM 3124087. Halo, perkenalkan nama saya Nonata Humba, NIM 3124088. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apakah etika bisnis Kristen? Etika bisnis Kristen adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Alkitab dalam semua aspek kegiatan bisnis. Ini berarti bahwa keputusan bisnis, cara berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat, serta tujuan akhir bisnis, semuanya harus sejalan dengan ajaran dan karakter Tuhan. Yang kedua, saya akan menjelaskan apakah pandangan Alkitab tentang bisnis. Alkitab tidak memandang bisnis sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan iman. Sebaliknya, Alkitab mengakui bahwa bisnis adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi alat yang positif. Di sini ada beberapa pandangan kunci Alkitab tentang bisnis yang terdapat dalam Alkitab Amsal 6 ayat 6-11 yang berbunyi, pentingnya kerja keras dan ketekunan. Alkitab mendorong kita untuk bekerja dengan rajin dan tidak malas. Kerja keras dipandang sebagai cara untuk menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan. Dan pandangan Alkitab yang kedua yang terdapat dalam Alkitab Imamat 19 ayat 35-36, keadilan dan kejujuran adalah fondasi. Segala bentuk penipuan, kecurangan, atau ketidakadilan dalam bisnis sangat dikencam. Alkitab menekankan pentingnya transaksi yang jujur, timbangan yang benar, dan menepati janji. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengemukakan dua tokoh Alkitab yang terlibat dalam bisnis dan profesi mereka. Siapakah dua tokoh tersebut? Apakah profesi dan bisnis mereka? Bagaimana mereka memandang kekayaan, uang, dan pekerjaan mereka? Tokoh Alkitab yang terlibat dalam bisnis, yang pertama Yusuf, profesi pengelola rumah, kemudian menjadi penasihat Firdaus dan pengatur perbekalan di Mesir. Pandangan tentang kekayaan, uang, dan pekerjaan, Yusuf menggunakan kekayaan dan wewenangnya untuk membantu orang lain, khususnya selama masa kelaparan di Mesir. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daud, profesi gembala domba, kemudian menjadi Raja Israel. Pandangan tentang kekayaan, uang, dan pekerjaan, Daud menggunakan kekayaannya untuk membangun bangsa Israel dan membangun rumah Tuhan. Yang keempat, kemukakan 3 pelajaran dari tokoh Alkitab tersebut dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu ada jujur dan adil. Kita harus selalu jujur dalam berbisnis, baik terhadap konsumen maupun mitra bisnis. Kita juga harus memastikan bahwa bisnis kita adil dan tidak merugikan orang lain. Yang kedua, memiliki kasih kepada sesama. Bisnis kita harus dilakukan dengan kasih, misalnya dengan memberikan layanan terbaik, harga yang wajar, dan tidak menipu. Yang ketiga, menyatakan kekayaan sebagai sarana bukan tujuan. Uang dan kekayaan yang kita dapatkan dari bisnis harus digunakan untuk membantu orang lain dan melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Yang perlu untuk menjadi pebisnis yang beretika. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran sangat penting karena dapat membangun kepercayaan antar pelanggan dan customer. Yang kedua ada rasa tanggung jawab. Yang ketiga keadilan. Yang keempat inovasi. Yang kelima komitmen. Yang keenam mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang ketujuh pantang menyerah. Yang kedelapan ambisi atau tekad yang kuat. Yang ke-9 semangat, dan yang ke-10 berani mengambil resiko apapun.